Bismillahirrahmanirrahim. Ayah saya sering melakukan amalan bid'ah. Namun saya tidak berani nasihati karena beliau juga seorang guru di tengah masyarakatnya. Dan katanya beliau orang yang mengerti agama. Saya cuma bisa buka siaran-siaran TV yang sesuai dengan sunnah di rumah, berharap ayah mendengar dan mau berubah. Tapi sampai sekarang tidak berubah juga. Apakah saya berdosa apabila saya tidak berani menasihati beliau karena takut ayah akan tersinggung atau marah? Usaha Anda untuk membuka siaran TV yang sesuai dengan ajaran sunnah adalah sebuah usaha untuk menasihati, tapi melalui media itu sudah usaha untuk menyampaikan nasihat, walau tidak bisa secara langsung, walau entah kapan ayah sampai mendengarkan sebuah ceramah yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Karena kan kadang-kadang materi yang didengarkan juga, tapi materi yang berbeda-beda. Adapun ketika Anda tidak berani berbicara, benar-benar hanya karena takut ayah tersinggung, itu tidak benar. Perilaku Anda diam dan tidak berani berbicara karena hanya takut ayah tersinggung, itu bukan perilaku yang benar. Yang benar adalah berani berbicara dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, cari waktu berbicara yang baik. Akhlak harus dilembutkan, suara harus dilembutkan, tidak menggurui. Terserah, setelah itu kalau ayah tersinggung pun Anda tidak berdosa. Beranikan. Atau cara lain yang mungkin Anda bisa lakukan adalah lihat kebiasaan ayah apa, suka membaca, hadiahkan buku. Atau kalau Anda ingin menyampaikannya masih sulit, masih berat menyampaikannya secara lisan karena begitu berwibawanya beliau di mata Anda. Karena orang berhadapan dengan orang yang sangat segani, lidahnya pun kadang-kadang terkunci kan? Seperti itu memang. Tapi jangan biarkan diam saja, Anda mau ngomong karena takut tersinggung, itu tidak benar. Coba berani untuk berbicara. Namun ada kalanya di awal-awal itu berat. Apalagi beliau adalah orang yang sangat kita muliakan, sangat kita segani. Tak ada masalahnya Anda sampaikan nasihat melalui tulisan Anda sendiri. Kirim surat untuk orang tua. Dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, mengajak kepada jalan Allah. Ya. Jadi intinya Anda menyampaikan. Jangan gara-gara orang takut tersinggung lalu kita tidak berani menyampaikan kebenaran. Lihatlah Nabi menyampaikan kebenaran. Betapa banyaknya orang Quraisy yang tersinggung, marah, sampai ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah menjaga beliau. Ini yang benar. Maka beranikan. Ya, jangan pelihara sikap membisu hanya alasan takut tersinggung. Ya, dakwah itu harus disampaikan dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik. Setelah itu manusia tersinggung atau marah, kita tidak berdosa. Itulah biografi dakwah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu doakan.
Tugas kita hanya menyampaikan. Jangankan tugas kita, tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan. Berubah, alhamdulillah. Tidak berubah, kita sudah sampaikan dakwah. Boleh jadi tidak sekarang, boleh jadi 1 tahun lagi berubah, boleh jadi 5 tahun lagi baru berubah. Hanya Allah yang tahu. Dan kadang-kadang ketika seseorang berubah, dia langsung semangat, kita pun kalah dibuatnya. Kadang-kadang seperti itu. Nasihati. 5 tahun dia menasihati, baru orang tersebut dengan izin Allah dapat hidayah kepada sunnah. Begitu dapat hidayah kepada sunnah, kalah yang ngajak dia 5 tahun ini. Ataupun Anda sudah mengajak orang tua, akhirnya sampai akhir hayat tetap tidak berubah, Anda tidak perlu sedih. Karena Anda sudah menegakkan. Anda baru akan bersedih. Harusnya, kalau Anda tahu, Anda diam. Nabi Nuh telah menasihati anaknya, Nabi Muhammad SAW telah menasihati pamannya, Nabi Ibrahim telah menasihati ayahnya. Walaupun sampai titik terakhir, anak Nabi Nuh tidak ikut Nabi Nuh, paman Nabi Muhammad tidak ikut Nabi Muhammad SAW, dan ayah Nabi Ibrahim tidak mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda punya uswah dari para Nabi dan para Rasul. Namun mereka tidak diam. Mereka tidak diam. Walaupun kaumnya marah kepadanya. Maka ini prinsip kita berdakwah. Asal kita yakin ini benar dan kita tidak ada keraguan ini kebenaran, kita sampaikan. Kita sampaikan dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang benar, cara mengajak yang benar. Walaupun sebagian saudara-saudari kita ketika kita sampaikan itu, dia merasa tersinggung, dia marah. Apa boleh buat? Kita tidak ingin mereka marah. Kita ingin mereka kembali kepada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala membimbing langkah kita ke jalan yang Allah ridhoi, membimbing langkah kita menuju beragama sesuai dengan apa yang Allah mau, sesuai dengan wahyu, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena itulah agama yang hak. Allah tidak akan menerima selain itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim.